Jumpa lagi dengan saya Aris Setiawan. Kali ini saya akan membahas tentang saham apa yang perlu kita perhatikan untuk swing ataupun untuk kita koleksi di tahun 2022. Saya melihat kondisi di Desember tahun 2021, ini ada beberapa saham yang mempunyai performa bagus namun masih belum terlalu naik harganya. Bahkan bisa dikatakan ternyata saham ini adalah saham yang posisi saat ini masih dikatakan diskon atau murah ya. Saya melihat ada beberapa saham consumer. Jadi saham consumer ini kalau dilihat bisnisnya masih tetap bagus, eksis ya. Jadi semua orang masih butuh. Namun karena kondisi sekarang ini belum banyak orang tertarik di saham consumer, maka sahamnya juga belum gerak. Sehingga bisa diperhatikan di saham consumer. Beberapa kalau kita lihat secara book value, beberapa saham consumer itu masih dalam keadaan book value antara 1 atau 1, sekitar itu. Contoh ada saham Temposcan, ada saham Indofood juga. Untuk selanjutnya ada saham properti. Kenapa saya melihat properti? Karena properti ini saat ini sahamnya masih tergolong diskon juga. Jadi kita melihat ketika kondisi ekonomi pada tahun 2022 semoga nanti ekonomi lekas pulih, pertumbuhan ekonomi bisa stabil, maka diharapkan daya beli properti di sini akan meningkat. Terutama sekarang kalau dilihat suku bunga sekarang itu cenderung masih murah ya, cenderung katakanlah rendah di situ. Maka kalaupun ada kenaikan suku bunga pada tahun 2022, seenggaknya naik pun masih di range yang masih tergolong terjangkau bagi pebisnis yang ingin memakai dana pinjaman dari perbankan. Semisal orang mau membeli properti kedua, ketiga di situ. Lalu dilihat juga perbankan bulan November akhir itu sempat banyak yang naik. Ternyata saat video ini dibuat justru malah perbankan belum naik kembali. Di situ bisa jadi peluang. Lalu selanjutnya nanti ke perusahaan manufaktur. Bisa kita perhatikan karena ketika nanti harapan kita ekonomi di tahun 2022 sudah pulih, maka daya beli produk-produk yang biasa kita pakai, contohnya seperti alat yang membantu kita dalam kegiatan sehari-hari, maka bisa juga kita perhatikan. Contoh semisal dari pabrik kendaraan. Kedua, contoh juga misalnya pabrik yang memproduksi mebel misalnya. Di situ mungkin bisa jadi perhatikan atau bisa kita masukkan ke watchlist kita. Pembahasan ini bukan merupakan rekomendasi yang kita harus beli. Ini bersifat disclaimer. Jadi keuntungan ataupun kerugian itu ada di tangan teman-teman semua. Bersifat disclaimer. Jadi saya tidak merekomendasikan harus beli. Saya hanya ingin meng-share apa yang ingin saya sampaikan ke teman-teman semua supaya ke depan bisa ada pandangan saham apa yang menarik untuk kita koleksi. Setidaknya andai kata kita membeli langsung udah cuan ya sudah tinggal dijual saja seperti itu. Sekian tips dari saya, jangan lupa like, komen, dan share.